1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, yaitu besok pagi. Hal tersebut telah diberitakan atau pernyataan resmi dari pihak pemerintah Indonesia yang telah melakukan sidang isbat bersama Nahdlatul Ulama pada hari Kamis kemarin yang telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu. Namun ada hal yang sangat membingungkan, karena ada beberapa dari kaum muslimin di Indonesia yang telah merayakan Hari Raya Idul Fitri di hari Kamis dan juga hari Jumat. Sementara ketetapan yang telah diberikan oleh pihak pemerintah yaitu adalah hari Sabtu. Nah, ini pasti menimbulkan tanda tanya besar. Kenapa hal ini terjadi? Mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di TSFN Channel. Halo guys, apa kabar Anda semua di sana? Tentunya aku sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi serta orang yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya, dalam kita mencari nafkah setiap hari dimanapun kita berada. Amin. Guys, besok pagi 1 Syawal 1444 Hijriah. Aku mohon maaf lahir dan batin jika aku ada salah kata, ada salah sikap, perilaku yang menyinggung hati kalian semua. Aku mohon dimaafkan. Baik, di sini aku akan membahas tentang Hari Raya Idul Fitri ini guys, yaitu adalah 1 Syawal 1444 Hijriah. Nah, di Indonesia penetapan dari pemerintah telah diberitakan kepada masyarakat, yaitu tepatnya pada hari Sabtu, yaitu besok pagi ya guys ya. Nah, bahwa sesungguhnya ada beberapa kaum muslimin di Indonesia yang telah merayakan Hari Raya Idul Fitri di hari Jumat, tepatnya 1 hari sebelum hari yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, di sini tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan dan banyak juga pasti yang bingung ya mengapa hal itu bisa terjadi. Mengapa ada yang berhari raya di hari Jumat ya? Tentunya banyak sekali orang yang bertanya tentang hal ini. Nah, di sini kita akan mereaksi videonya dan kita lihat ya tentang penjelasan dari pemerintah terkait hal ini. Ini dia. Lebaran tahun ini berpotensi berbeda nih. Muhammadiyah telah memastikan bahwa Hari Raya Idul Fitri akan jatuh pada hari Jumat 21 April 2023. Sedangkan pemerintah masih menunggu hasil sidang isbat yang akan digelar pada Kamis 20 April 2023 mendatang. Nah, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta semua umat muslim Indonesia untuk tetap rukun dan menghargai perbedaan. Ia mengatakan perbedaan hanya terjadi pada kriteria ketampakan hilal, namun keduanya sama-sama berdasar hadis Nabi. Di sisi lain, pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau untuk masyarakat yang merayakan Lebaran pada 21 April untuk tidak menggelar open house pada hari tersebut. Himbauan ini adalah langkah Muhammadiyah untuk menghargai apabila masih ada umat muslim yang menjalankan puasa pada hari itu. Nah, jadi sobat bisnis yang mau berlebaran disarankan untuk open house di hari berikutnya ya, pada hari Sabtu 22 April 2023. Nah, rupanya seperti itu guys ya penjelasan dari AK ini, bahwa perbedaan-perbedaan yang terjadi di Indonesia itu yaitu dalam Muhammadiyah dan juga penetapan dari pemerintah Nahdlatul Ulama guys ya. Namun Pak Menteri di sini menegaskan bahwa jadikanlah perbedaan-perbedaan ini sebagai wujud rasa tetap menghargai pendapat orang lain. Nah, di sini Muhammadiyah telah memastikan bahwa Hari Raya Idul Fitri tepatnya 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Jumat, yaitu ada hari ini guys ya. Dan Nahdlatul Ulama itu penetapannya besok ya guys ya. Namun kalau aku pikir ya alangkah lebih baiknya kalau kita hari raya itu serentak ya guys ya. Jadi terkesan lebih meriah lagi, lebih ramai, lebih seronok, lebih sukacita ya, karena dalam euforia kebersamaan dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Namun di sini harus tetap kita hargai ya guys ya, bahwa dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu tentunya memiliki penilaian dan juga sudut pandang masing-masing ya guys ya. Tentunya kalau ditanyakan aku pilih yang mana, tentu aku pilih yang
ketetapan dari pemerintah Indonesia ya guys ya, yaitu adalah Nahdlatul Ulama. Namun bukan berarti aku tidak menghargai keputusan dari Muhammadiyah, tetap kita hargai karena di Indonesia ini adalah negara demokrasi yang saling menghargai keputusan orang lain, dan juga ini bukan keputusan yang tidak benar ya guys ya. Muhammadiyah juga mengambil sebuah keputusan berdasarkan hadis Nabi, tadi juga telah disampaikan guys ya. Baik, video berikutnya nih guys ya, ada orang atau wanita Malaysia yang merasa pelik ya guys ya melihat Lebaran di Indonesia. Dia merasa bingung kenapa hari Lebaran di Indonesia itu berbeda-beda. Ada yang hari Sabtu, ada yang hari Jumat. Bahkan juga dia sangat bingung mengapa ada juga yang merayakan di hari Kamis. Nah, bagaimana videonya? Ini dia. Apa ni? Hari Raya date lain-lain. Sumpah aku tak faham. Aku tak boleh nak brand benda ni tau. Sebab apa? Singapore, Malaysia, Indonesia. Berjiran je kot sebelah-sebelah. Macam mana date boleh lain pula? Yang ada sambut hari ni. Yang ada pula besok. Yang aku pula lusa. Tak faham lah aku. Korang ni tengok anak bulan ke? Tengok gerhana bulan ni? Ya Allah, pening tau. Dia macam mana? Kau puasa siang, habis siang ke macam mana ni? Tak faham lah aku. Confused jap tau. Tapi tak apalah. Yang paling penting, selamat Hari Raya you all. Aku dapat extra pahala sebab aku puasa lagi 1 hari. Sedih! Nah guys ya, tadi disampaikan kakak ini dia begitu pelik ya dan merasa aneh kenapa di Indonesia terjadi seperti itu. Dan aku rasa di Malaysia itu satu suara ya guys ya. Mungkin jika penetapan hari raya itu berada di hari Sabtu ya, 1 Syawal 1444 Hijriah, jatuh di hari Sabtu atau besok pagi. Mungkin guys ya, kalau kalian tahu informasi yang lebih jelas silakan komen ya. Namun setahu aku itu nggak ada perbedaan hari ya, semua sama dan dirayakan di hari yang sama, yaitu adalah hari Sabtu. Nah, kakak ini bingung ya mengapa ada yang hari Kamis, ada yang hari Jumat, dan ada yang hari Sabtu. Untuk di hari Jumat dan hari Sabtu tadi telah kita jelaskan nih guys ya, bahwa Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah sepakat ini hanya perbedaan dalam ketampakan hilal. Namun NU dan juga Muhammadiyah ini sama-sama berdasarkan hadis Nabi ya guys ya. Itu untuk hari Jumat dan hari Sabtu. Namun aku nggak tahu nih hari Kamis nih ya. Aku jujur belum mendapatkan informasi ini untuk orang yang telah berlebaran di hari Kamis. Dan di sini ada video lainnya ya yang menunjukkan mengapa Muhammadiyah itu lebaran lebih cepat daripada Nahdlatul Ulama atau ketetapan pemerintah. Ini alasannya. Bang, kenapa Muhammadiyah puasa sama lebarannya duluan? Menarik nih. Dari dulu saya juga bingung. Hari ini kita belajar bareng ya. Kita belajar sama Muhammadiyah.org.id dan Liputan 6. Artinya sih Muhammadiyah dan pemerintah atau NU punya metode penglihatan hilal yang berbeda. Muhammadiyah pakai metode hisab, kalau pemerintah pakai metode ruqyah. Di metode hisab nggak peduli berapa derajat hilal yang kelihatan. Walaupun hilalnya cuma kelihatan dikit, itu udah jadi pertanda awal Ramadan. Tapi kalau pemerintah, si hilal harus kelihatan minimal 2 derajat. Kalau misal 1,5 derajat baru kelihatan ya, belum bisa masuk awal Ramadan. Di situ bedanya. Tapi mana yang benar? Mau balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Ada banyak hadis yang ngebahas tentang keduanya. Tapi kebanyakan tokoh agama ngikutin pemerintah karena mempertimbangkan banyak aspek. Intinya wallahu alam nih, ikut ke apa yang kamu percaya aja. Yang penting jangan sampai puasa belakangan, lebarannya duluan nih. Nah, di sini penjelasan abang ini cukup lengkap ya guys ya, mengapa Muhammadiyah itu lebih dulu berpuasa ya guys ya, atau menyambut bulan Ramadan. Karena ini tentang perbedaan melihat hilal saja guys ya. Kalau untuk pemerintah itu melihat hilal itu harus di atas 2 derajat. Sementara di Muhammadiyah jika terlihat sedikit saja maka itu telah dikatakan masuk bulan Ramadan ya, seperti itu guys ya. Jadi banyak hadis yang membahas tentang hal ini. Namun tokoh-tokoh agama di Indonesia tetap ikut dari ketetapan yang telah diberikan oleh pihak pemerintah Indonesia. Seperti itu ya guys. Dan kabar yang baru saja aku ketahui bahwa pihak pemerintah Indonesia dan juga Malaysia serta Brunei Darussalam ini saling berkoordinasi untuk penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah ya guys ya. Jadi ini ketetapan pemerintah jika jatuh di hari Sabtu Lebaran atau Idul Fitri, maka di Malaysia sepertinya juga hari Sabtu. Dan juga di Brunei juga hari Sabtu, karena Indonesia dan Malaysia serta Brunei
telah saling berkoordinasi untuk hal ini guys ya. Ini setahu aku, dan kabar ini juga aku baru dapat informasi yang jelas ya guys ya. Namun jika kalian ada informasi yang lebih akurat lagi, silahkan komen aja di bawah. Baik, ini ada video lainnya tentang ketetapan Idul Fitri yang telah diberitakan oleh pemerintah. Ini videonya tepat setelah dilakukannya sidang isbat ya guys ya. Bagaimana video penetapan itu? Ini dia. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah di Indonesia jatuh pada Sabtu 22 April 2023. Sabtu. Penetapan ini diumumkan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang memimpin langsung sidang isbat di kantor Kementerian Agama Kamis sore. Hasil sidang isbat menyebut berdasarkan hisab, posisi hilal di seluruh Indonesia belum memenuhi kriteria. Oleh karena itu, berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria Mabims baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Tadi sidang isbat secara mufakat telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Masehi. Ketetapan pemerintah terkait Idul Fitri yang jatuh pada Sabtu 22 April 2023 ini berbeda dengan ketetapan Muhammadiyah yang sudah menentukan Idul Fitri jatuh pada Jumat 21 April 2023. Meskipun Idul Fitri tahun ini berbeda, Muhammadiyah tetap menghormati ketetapan pemerintah maupun ormas lain yang berbeda berdasarkan hasil metode yang digunakan. Ya, memang sampai saat ini upaya itu belum mencapai titik yang maksimal, jadi sehingga masih ada perbedaan metodologi yang belum dapat dipertemukan sampai saat ini ya. Seperti misalnya Muhammadiyah ya, itu sudah memastikan dirinya dengan metode hisabnya, hakiki wujudul hilalnya, sementara ormas yang lain masih memegang metode yang sudah berjalan, yaitu dengan metode ru'yatul hilal. Nah, sementara pemerintah pun memberikan panduan ya, bagaimana untuk melakukan ru'yah itu dengan imkanur ru'yah itu yang disepakati oleh menteri-menteri agama se-Asia Tenggara yang menetapkan ketinggian hilal berada di minimal di 3 derajat ya, gitu. Indonesia bersama negara ASEAN masuk dalam anggota Mabims atau Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang pada tahun 2021 menyepakati kriteria visibilitas hilal, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Saya hormati Bapak Wakil Menteri. Nah, setelah sidang isbat diselenggarakan, dapatlah hasilnya yaitu 1 Syawal 1444 Hijriah tepat jatuh pada tanggal 22 April 2023, yaitu adalah hari Sabtu. Dan setelah kita saling berkoordinasi dan bekerja sama antara negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, tentunya ini menghasilkan hasil rundingan yang sama, yaitu adalah sama-sama hari Sabtu. Silahkan Anda komen aja guys ya, jika aku salah silahkan komen aja, tolong diperbaiki di kolom komentar ya guys ya. Namun di sini juga mengatakan bahwa Indonesia, Malaysia, Brunei saling bekerja sama untuk hal ini. Dan demikian tadi video yang telah kita reaksi guys ya. Semoga kalian semua terhibur dengan video ini, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.